Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian yang terhormat, pertama-tama mari lebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah atas berkah rahmat Allah dan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Malam ini kita semua sehat walafiat dan kita mendapat taufik hidayat untuk hadir di Masjid Jami Ar-Ridha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita hadir untuk solat maghrib isya berjamaah atau duduk di majelis taklim dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita semuanya akan dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, dan mudah-mudahan sampai ke akhirat kita dapat ridha Allah dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah syukurillah setelah kita melewati Idul Adha pada hari Jumat yang lalu, kita pun masih terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala musibah, daripada segala penyakit, daripada segala Covid, dan mudah-mudahan seterusnya kita terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah puasa, baik puasa tarwiyah dan puasa Arafah atau yang berpuasa dari hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ialah sudah melaksanakan solat Idul Adha, dan juga insyaallah bagi yang mampu sudah menjalankan korban, baik yang korban di Masjid Ar-Ridha ataupun yang korban di madrasah ataupun yang korban di musholla ataupun yang korban di RT ataupun yang korban di rumah. Mudah-mudahan semua yang korban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan pahalanya kepada keluarganya untuk jadi tunggangannya besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang terhormat, selanjutnya mari kita teruskan pelajaran kita setelah kita berbicara tentang keutamaan kota suci Makkah dan keutamaan kota suci Madinah. Berikut ini kita akan meneruskan keutamaan Al-Quran, keutamaan kota suci Makkah. Tentu kalau kita mau ke sono kan pakai biaya. Keutamaan kota suci Madinah sama juga, kalau mau ke sana pakai biaya, apalagi sekarang susah. Nah, umroh juga jadi mahal, sebab apa-apa jadi ongkos-ongkos pada naik. Karena berlaku 50%, yang 50% ditanggung sama penumpang. Yang biasanya ongkos 100.000, 200.000 kalau dari Jawa atau ke Jawa. Atau yang biasa 200 bayar 400. Pulang pergi 800. Begitu juga kemana, ke tempat-tempat lain. Penumpang mobil harus diisi separoh, yang separoh kosong, tapi yang penumpang disuruh bayar, bukan yang perusahaan. Yang penumpang yang jadi rugi, bukan perusahaan rugi, penumpang 2 kali lipat bayarnya. Mau pergi, belum lagi periksa Covid dulu dan lain-lain. Jadi itu maksudnya rupanya supaya kita jangan pada kemana-mana dulu, maka jadi begitu diaturnya. Ya, mudah-mudahan itu ada manfaatnya juga, jadi kita pada selamat semua dari dunia sampai ke akhir. Umrah juga begitu, jadi naik harganya. Kamar biasanya berempat, katanya cuma bolehnya berdua, nggak boleh banyak-banyak. Jadi aturan bayarnya segini jadi segono. Nah, jadi ya mudah-mudahan, tapi umrohnya kan belum dibuka. Kalau haji ya memang kemarin nggak ada, tapi umroh insya Allah bulan-bulan 9 atau bulan 10 akan ada, tapi tentu akan naik-naik juga harga, apakah 40% atau 50%. Nah, ya, mudah-mudahan nanti dimudahkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau semuanya udah jalannya normal, kagak jadi naik. Kalau diincer-incer dari sekarang begitu. Jadi mau ke Mekah atau mau ke Madinah pakai biaya. Nah sekarang kita mau lanjut nih,
Kalau ke Mekah, ke Madinah, mau cari kebaikan yang banyak, pakai biaya. Bagaimana kalau kita nggak punya biaya, tapi kita pengen punya kebaikan yang banyak? Nah ini kita akan lanjut kepada ialah qala Syekhul Musannif babu fadlil Quran. Ini bab menerangkan keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran, ya, keutamaan baca Quran dan mengamalkan Al-Quran. Keutamaan belajar Quran dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan keutamaan Al-Quran. Bagaimana keutamaannya? Ini sangat besar, kebaikan-kebaikannya sangat banyak. Jadi kalau nggak bisa atau belum bisa pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, Quran aja banyakin baca. Insya Allah kagak ketinggalan kebaikan kita dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca hadis yang pertama. Akhrajal Baihaqi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. An Abi Hurairah qala, dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abu Hurairah, atau nama aslinya Sayyidina Abdurrahman bin Sakhrin. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul Qur'ani ala sairil kalami kafadlir rahmani ala sairi khalqihi. Keutamaan Quran, keutamaan kalamullah. Al-Quran itu kan kalamullah. Keutamaan Al-Quran itu kalamullah. Ala sairil kalami, atas perkataan-perkataan yang lainnya, atas kalian perkataan-perkataan yang lainnya. Kafadlir rahmani ala sairi khalqihi, itu seperti keutamaan Allah yang bersifat Rahman atas selain daripada makhluknya atau semua makhluknya. Jadi kalamullah atau Al-Quran dibanding dengan kalam yang lain itu adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Kagak ada bandingannya. Kalau Allah makhluknya, dia semuanya maha kuasa, maha ini, maha semuanya. Kalau kita maha juga tapi lemah, maha segala mahanya, maha yang lemah-lemah ya. Jadi kagak ada bandingannya. Begitu juga kita baca Quran sama baca Quran, nggak ada bandingannya. Quran itu kan perkataan atau tulisan-tulisan wartawan. Kalau Quran kalamullah. Apakah nggak boleh baca Quran? Baca Quran ya tentu boleh-boleh aja. Tapi jangan kita sehari kalau belum ngelihat Quran pusing, tapi kalau sehari kagak ngelihat Quran, kagak baca Quran, biasa-biasa aja. Quran kita mesti baca, kita mesti punya program baca Quran. Kalau bisa kita sehari apa sejuz, apa 2 juz, sehari sejuz, sebulan sekali hatam. Sehari 2 juz, sebulan 2 kali hatam. Kita ini mesti punya program itu. Jadi jangan kita mesti baca Quran, berapa macam tuh Quran, banyak Kompas dibaca, media dibaca, suara apalagi rakyat dibaca, apa macam-macam Quran dibaca semua, bahkan kurang masih baca lagi majalah, olahraga, majalah, acah segala macam dah ada semua. Tapi Quran kagak pernah dilihat-lihat, jangan terlalu jomplang jauh. Seandainya kita mesti ngutamin Quran dan yang lain ya kita mesti tahu juga apa yang terjadi di luar. Tapi jangan kita menyingkirkan tukar Quran, enggak baca Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan Quran kalamullah itu dibandingkan perkataan yang lain seperti keutamaan Allah yang bersifat Rahman atas segala makhluknya. Ya, begitulah utamanya Al-Quran. Oleh karena itu ini Quran baik yang belajar atau yang ngajar termasuk di dalam kebaikan semua, bahkan termasuk sesuatu yang paling baik. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, khairukum
man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yaitu orang yang mau belajar Quran atau mau ngajar Quran. Jadi yang belajar jadi orang yang sebaik-baiknya, yang ngajar juga demikian. Ya tinggal kita, terserah kita dijadiin apa sama Allah. Maksudnya kalau kita dijadiin yang belajar itu bagus. Bahkan yang belajar duluan, yang ngajar juga bagus. Sekarang orang jarang yang mau jadi guru ngaji. Jarang yang mau jadi guru ngaji. Nah, tapi yang belajar juga begitu. Jadi sebaik-baik kamu yaitu orang yang belajar Quran dan yang ngajar Quran. Tinggal bagaimana kitanya aja. Mau belajar apa mau ngajar. Kalau kita masih belum bisa, tentu kita belajar Quran. Kalau udah bisa, tentu ngajar Quran. Dan udah bisa juga, ya tergantung bisanya sampai di mana. Bab Quran itu sangat banyak pelajarannya, dari mulai belajar membaca, kenal huruf, belajar membaca, udah bisa membaca dikit-dikit, ya kan supaya jadi lancar, belajar ngelancarin, udah lancar, belajar tajwidnya, belajar lagunya. Masa baca Quran lempeng aja, kan paling dikit-dikit ada lagunya juga, belajar lagunya. Udah belajar, udah bisa semua tuh, bacanya udah bisa, tajwidnya udah bisa, lagunya juga udah alhamdulillah. Belajar lagi artinya, maksudnya, dan kemudian terakhir belajar lagi mengamalkannya. Nah, kita udah sampai di mana? Masih awal sekali ada orang baca Quran aja belum bisa. Jangan malu belajar. Innamal ilmu bitta'allumi. Hanya saja ilmu itu didapat dengan belajar. Orang yang kagak bisa baca Quran pasti bisa asal dia mau belajar. Jangan dibawa mati, itu kagak bisa. Gua dari muda sampai udah tua umur 50 tahun belum bisa baca Quran. Mau sampai mati kagak bisa baca Quran. Nanti kalau ditanya, "Ma imamuka, apa kamu punya imam?" Al-Quran, baca aja kagak bisa, udah akuin imamnya. Jadi itu ya masing-masing kita introspeksi diri aja. Kita udah sampai di mana belajar Qurannya tuh? Apa baru belajar baca? Pembacanya masih terbata-bata, masih ngelancarin? Apa udah belajar lagu? Apa udah belajar yang seterusnya? Sampai terakhirnya adalah belajar daripada supaya kehidupan kita semua ini sesuai dengan Quran. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang belajar Quran semua dia di dalam dunia kebaikan, baik yang ngajar, yang belajar, sampai dimanapun. Yang belajar huruf aja dia pahalanya besar. Belajar huruf memang tidak bisa, bisanya itu besar pahalanya. Kalau udah lancar, baca cakep, ya cakep juga, besar juga pahalanya itu. Kita teruskan hadis yang lain tentang pahala membaca Al-Quran. Wal hakimu an Ibni Mas'udin, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, yakni akhrajal Hakimu, dikeluarkan oleh Imam Hakim an Ibni Mas'udin, daripada sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud atau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa orang yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya dengan sebab membaca satu huruf dapat satu hasanah. Dapat satu hasanah. Hasanah itu berapa? Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan hasanah itu adalah sama dengan 10 misalnya. Ini kalau kayak lembaran kita dikasih, umpamanya bukan dikasih seperak tapi sedikit 10 perak. Biar dikasih selembar, kalau 10 perak kan berarti selembar harganya 10 gitu. Dikasih 10.000, kalau namanya 10 kan jadi 100 dikasih. Jadi dikasih satu hasanah, hasanah itu dengan 10 misilnya atau 10 daripada 10 lipatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanjutkan sabdanya, la aqulu alif lam mim harpun. Tidak
aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Dan tetapi alif satu huruf, dan lam satu huruf, dan mim 3 huruf. Jadi kalau orang baca Quran baru sana doang, alif lam mim. Berarti dia baca 3. 3 itu dapat 3 hasanah. Satu hasanah 10 lipat gandanya. 10 pahala, ini satu hasanah 10 pahala. Jadi kalau dia baca alif lam mim udah dapat 30 pahala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan seterusnya. Hitung aja sendiri, banyak banget udah. Banyak kita dapat pahala dengan kita baca Al-Qur'an. Orang ke Mekah pengen sembahyang, sekali sembahyang sama dengan 100.000 kali pakai duit. Kali sembahyang dapat 100.000 kali di Mekah, di Masjid Haram. Nah, kita baca Quran aja yang banyak. Satu huruf 10 hasanah, ini 10 kebaikan. Nah, kalau kita baca 1000 huruf, berapa kita dapat hasanah? Jangan malas juga. Udah ke Mekah gak punya duit, di sini juga malas. Mati kagak bawa apa-apa, kosong. Ibaratnya udah kagak punya duit, malas, lah kagak ada apa-apa udah. Hadis yang berikut, wa Ahmadu, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, an Muadz bin Anas, daripada sahabat yang bernama Sayyidina Muadz bin Anas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini udah tinggi, man qara'al Qur'ana, siapa orang yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan dia mengamalkan apa yang ada dalam Quran, ya insya Allah kehidupan kita, kalau kita mencontoh kepada para ulama, kepada ialah para aulia, kita contoh daripada ibadahnya, kita contoh daripada murahnya, kita contoh daripada yang lain-lainnya, itu hidup kita itu udah mengamalkan Al-Quran. Kalau biar kita ini udah ngamalin Quran belum? Asal orang ngamalin agama itu berarti ngamalin Al-Quran, tapi ngamalinnya yang benar, sesuai diamalkan oleh ulama, oleh aulia, ya itu ngamalinnya yang benar. Kalau jangan sampai yang salah kita ikutin. Kalau yang salah kita ikutin jadi kagak benar. Orang yang baca Quran dan dia mengamalkan padanya, ya, pada baca Al-Quran itu, ulbisa walidahu, niscaya dipakaikan ibu bapaknya. Ulbisa dipakaikan, dikasih pakaian, diberi pakaian, dipakaikan. Walidahu itu 2 ibu bapaknya. Sebab dia bisa ngamalin Quran, dia bisa membaca Quran. Dulu masih kecil diajarin sama ibu bapaknya. Sekarang alhamdulillah TPA banyak, tempat belajar Al-Quran ini banyak. Gunain itu, terutama buat anak-anak. Anak-anak tuh otaknya masih encer, masih gampang belajar. TK 5 tahun aja udah pada bisa baca Quran. Bahkan kita lihat di TV, anak umur 5 tahun udah hafal beberapa surah. Kita yang udah tua blongkotan belum bisa membaca, belajar kagak bisa. Belajar kagak bisa. Cucunya masih TPA udah bisa, engkongnya belum bisa. Jadi karena kurang sungguh. Jadi kalau orang bisa orang baca Quran kemudian dia bisa mengamalkan Quran, itu yang dikasih keutamaan ulbisa walidahu, dipakaikan 2 ibu bapaknya tajan yaumal qiyamah. Tajan memang mahkota pada hari kiamat, dikasih mahkota dia, tanda kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mendidik anaknya bisa baca Quran, bisa ngamalin Quran. Maka tuh sekarang kita lihat kadang-kadang ada yang kagak tapi pantas, ibu-ibu ialah nuntun anaknya mau ialah ke TPA belajar Quran. Kan bagus itu.
tapi yang nonton pakai celana pendek. Kagak pakai kerudung, kagak apa-apa. Mau kemana itu? Mau saya ajak, mau suruh ke TPA, suruh belajar. Lah dia kok yang punya anak pakai celana pendek. Ya sesuai, tutup aurat begitu. Tutup aurat, kan itu ajaran Quran. Ya, nyuruh anak belajar ajaran Quran, dia juga harus ngamalin ajaran Quran. Jangan begitu kok terlalu jauh amat, jomplang banget. Anaknya disuruh belajar KTPA, dianya pakai celana pendek pakai KTPA. Mau nganterin anaknya ngaji. Apakah sore-sore, apakah siang-siang, itu kagak pantas. Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Siapa orang yang baca Quran dan dia bisa mengamalkan apa yang ada dalam Quran, maka dia dipakaikan ibu bapaknya nanti ialah hari kiamat dengan mahkota, dipakaikan mahkota hari kiamat nanti. Makanya itu begitu. Ya mudah-mudahan sih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun begitu, kalau anaknya jadi baik, bisa baca Quran masih kecil, apalagi bisa hafal Quran, bisa hafal surah ini, hafal surah itu, waduh, itu ibu bapaknya ialah dikasih mahkota nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mahkota dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya. Dia punya cahayanya, cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari di dunia. Laukanat fikum, kalau ialah kamu ada di dunia itu, bagaimana itu cahaya matahari? Begitu mahkotanya. Pamazanukum billadzi amila biha, maka bagaimana persangkaanmu bagi yang mengamalkannya? Bukan sekadar membaca, tapi dia mengamalkan. Jadi itu memang banyak godaannya. Sekarang ini banyak banget penggoda orang supaya jangan ngamalin Quran. Apa-apa yang diperintah sama Quran kalau bisa, ya Islam bisa baca Quran bisa, tapi ngamalin Quran mah jangan. Pada begitu. Pilih pemimpin. Kan Quran ajarinnya siapa? Orang-orang beriman, orang-orang soleh. Ada yang kata jangan, nggak usah, udah itu mah, udah ketinggalan kalau begitu. Nah, itu kan mau ganggu kita. Orang mau dagang, orang mau milih pemimpin, orang mau segala macam, ada semua dalam Quran. Maka orang yang bisa ngamalin isi Al-Quran dikasih mahkota nanti di hari kiamat. Dikasih mahkota nanti di hari kiamat yang begitu bagusnya. Kita teruskan kepada hadis yang berikut, wa Ahmadu, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad an Tamimin, dari sahabat Nabi yang bernama Tamim. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailatin. Barang siapa yang membaca Quran 100 ayat dalam satu malam, atau satu hari satu malam, dia baca 100 ayat. Baca 100 ayat, itu Quran isinya 6.666 ayat. Banyak, 6.666 ayat. Bisa baca semalaman, dia baca 100 ayat. Man qara'a bimati ayatin fi lailatin, dalam semalaman kutiba lahu qunutu lailatin, saya ditulis baginya beribadah semalaman. Kunutu maknanya ibadah. Ditulis baginya dia seperti dia beribadah semalam-malaman. Padahal baca 100 ayat, kalau orang yang udah bacanya lancar, kalau ayat yang biasa-biasa kira-kira seperempat jam atau 20 menit. Kalau ialah ayat yang pendek-pendek, kalau ayat yang surah Baqarah ya ayat panjang-panjang, ada yang selembar ayat sendiri. Tapi kalau qul huwallahu ahad 1, Allahu somad 2, lam yalid wa lam yulad 3, wa lam yakul lahu kufuwan ahad 4 ayat tuh jaju. Kalau baca 100 ayat, maka dia ditulis seperti ibadah semalaman. Lain dari itu juga wal hakimu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Hurairah juga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin.
Siapa orang yang membaca di dalam semalaman 100 ayat. Kalau tadi dikatakan sama dengan ibadah semalaman. Ini ada lagi hadisnya, bukan sekadar ibadah semalaman, tapi lam yuktab minal ghafilin, dia tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Berarti dia termasuk orang yang tidak lalai kepada agama Allah. Bisa membaca Quran sehari semalam itu 100 ayat. Bukan Quran doang, beberapa macam dibaca, beberapa macam tuh apanya semuanya dibaca deh tuh, apa judul-judul dibaca semua, berapa judul ya. Tapi dia bisa baca Quran ialah 100 ayat, dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai, orang yang tidak lalai ya. 100 ayat, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa baca. Orang baca Quran sampai khatam, hadis yang berikut, Wad-Dailami an Amr bin Syuaibin, dan Ad-Dailami daripada sahabat Nabi yang bernama Amr bin Syuaib. Idza qatamal abdul Qur'ana, apabila seorang hamba menghatamkan Al-Qur'an, shalla alaihi inda khatmihi, niscaya mendoakan atau berselawat atasnya, mendoakan kepadanya ketika dia lagi khatam, situna alfa malakin, 60.000 malaikat. Kita bisa baca Quran, kita sampai khatam, begitu kita lagi khatam Quran, kita didoain sama 60.000 malaikat, doain kita, diaminin kalau kita berdoa. Bagaimana nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya usahain kalau sehari sejuz, sebulan sekali khatam. Sejuz tuh kalau orang yang lancar ya setengah sampai 3/4 jam selesai. Umpamanya habis sembahyang Dhuhr, habis sembahyang Asar, seada waktunya, habis sembahyang Isya, seada waktunya. Baca sejuz sehari, tiap hari. Jadi bacanya jangan sekali doang. Waduh, alhamdulillah semalam saya membaca sejuz sekali-kalinya. Sampai sebulan masih satu-satu juga. Orang yang lagi khatam Quran, seorang hamba apabila dia khatamkan Quran, maka dia didoakan oleh 60.000 malaikat. Nggak pengen didoain sama 60.000 malaikat. Kalau pengen didoain sama 60.000 malaikat, doa kita diaminin sama 60.000 malaikat, tentu diijabah oleh Allah. Khatam Quran, baca Quran sampai khatam, dari alif lam mim. Ya, dari alhamdulillahirabbil alamin, alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin nas. 6.666 ayat semuanya. 60.000 malaikat doain. Karena Qur'annya ada 6.666 ayat, 60.000 malaikat itu doain. Yang berikutnya ada hadis Nabi yang lain. Wa qala aidan, dan sabda Nabi kita Muhammad SAW pula, hadis yang dikeluarkan oleh Imam wa Abu Dawud wa Nasai, Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. An Anasin, daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas. Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang yang beriman yang baca Quran. Kita orang beriman, alhamdulillah. Perumpamannya orang beriman yang baik yang baca Quran. Kamathalil atroji, itu seperti perumpamaan buah jeruk. Atroji buah jeruk. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Itu buah jeruk, baunya baik, thayyib, wa ta'muha thayyib, dan rasanya juga baik. Buah jeruk kan baunya juga segar dan rasanya juga bagus, baik, jadi vitamin C. Itu orang mukmin yang baca Quran. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Quran. Dia orang beriman, alhamdulillah orang beriman. Tapi dia apakah gak ada waktu, apakah gak mau. Yang tidak baca Quran, kamathalit tamroti, itu seperti perumpamaan buah korma. Buah korma itu ta'muha thayyib, rasanya bagus, rasanya baik, manis tuh korma rasanya. Wala rihalaha, tapi tidak ada baunya. Buah korma kan gak ada baunya. Enak sih, enak. Nggak pernah kedengeran baca Quran, orang beriman tuh kayak buah korma dia. Jadi buah korma itu dikatakan rasanya baik tapi tidak ada baunya.
Wa matalul fajiril ladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang yang zalim, yang fajir, yang durhaka, yang membaca Quran. Karena ada juga orang yang orang durhaka tapi dia sering baca Quran. Tapi Quran itu dia kagak amalin isinya, cuman dia supaya orang namanya orang durhaka seperti orang munafik aja, supaya dia dikata orang baik-baik, maka dia baca Quran. Padahal kerjaannya kagak baik. Wah itu sih dia baik dah kalau dia mah baca Quran mulu, malam-malam saya dengar. Tapi kerjaannya kagak baik. Maka orang yang bisa baca Quran ini kita alhamdulillah kalau udah bisa baca, dan maka kalau kita udah bisa baca supaya kebaikan kita banyak, baca. Yang kagak bisa baca pengen bisa, yang udah bisa kagak baca, lah sama aja mah kagak bisa. Mingkem aja mingkem, kagak baca-baca. Punya Quran tapi kagak pernah dibaca, nah, kagak dapat kebaikan. Coba udah baca 3 huruf aja udah dapat 30 kebaikan, apalagi kalau dibaca banyak. Apalagi 100 ayat berapa huruf tuh, wallahu alam, tergantung ayatnya dah. Yang pendek-pendek sama panjang-panjang. Jadi perumpamaan wa matalul fajir alladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang fajir, yakni orang yang durhaka, yang zalim, yang baca Quran, kamatalir raihanati, itu seperti perumpamaan bunga raihanah, bunga. Rihuha thayyib, baunya baik. Bunga dari jauh kan kelihatannya bagus, baunya juga bagus, tapi wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Coba petik, makan. Jarang bunga yang manis, ta'muha murrun. Kebanyakan bunga itu rasanya pahit. Jadi jangan begitu. Jadi kelihatannya dari jauh bagus, tahu-tahu pas dirasain pahit. Nah orang fajir itu fajir yang baca Quran, tapi diharapkan dengan dia baca Quran dia insaf. Wa mathalul fajiril ladzi la yaqra'ul Quran, dan perumpamaan orang yang durhaka yang tidak baca Quran, kamasalil hanzolati, seperti perumpamaan buah pace atau buah mengkudu, buah pace itu, atau juga dikatakan itu hanzola, artinya buah seperti labu tapi dia pahit. Atau dikatakan juga pare atau pace, maknanya seperti buah pare. Bagaimana itu buah pare? Ta'muha murrun, rasanya pahit. Wala rihalaha, dan kagak ada baunya. Udah rasanya pahit, kagak ada baunya apa-apa. Kalau yang baca Quran baunya bagus tapi rasanya pahit. Tapi kalau yang kagak baca Quran itu orang zalim juga, kagak pernah baca Quran, iyalah kagak ada baunya, rasanya pahit. Wa mathalul jalisi soleh, dan perumpamaan orang yang bergaul, berduduk-duduk, jalis, bergaul dengan orang yang soleh. Wa mathalul jalisi soleh, perumpamaan orang yang bergaul dengan orang soleh, kamathali sahibil miski, itu seperti perumpamaan orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi. Orang yang sahibin miski, yang punya minyak misik, ini tukang minyak wangi. Illam yusibka minhu syai'un, jika kamu tidak diberikan daripadanya sesuatu, biar kagak dicolekin sama tukang minyak wangi. Kita berteman sama tukang minyak wangi, kagak dicolekin kita punya baju. Kalau dicolekin kan namanya kita kena minyaknya. Ini kagak dicolekin. Illam yusibka minhu syai'un, jika tidak mengenai kepadamu sesuatu daripada minyak itu, asobahka min rihihi, maka kamu dapat daripada baunya. Minimal dekat tukang minyak wangi kan bau wangi, biar kita kagak dicolekin juga bau wangi gitu. Nah, maka disuruh berteman sama orang yang baik, karena kalau orang yang tidak baik itu ya bisa jadi berpengaruh sama kita gitu. Siapa temannya itu? Si anu. Wah, kena kita. Wa matalul jalisi su, dan perumpamaan orang yang berteman atau bergaul dengan orang jahat. Kamatali sahibil kir, seperti perumpamaan orang yang berteman dengan orang pandai besi atau tukang solder. Sahibil kir, tukang solder.
tukang sodel. Illam yusibka min syarorihi syai'un, jika kamu tidak terkena dengan bunga apinya. Tukang sodel kan kalau udah lagi nyordel itu bunga api pada bertebaran, ya. Kamu enggak kena bunga api itu, tidak kena daripada bunga apinya. Asobaka min dukhonihi, kamu kena daripada asapnya. Biar kagak kena bunga apinya, baju jadi pada bolong, kena asapnya, sepet mata. Dekat sama tukang sodel. Kalau dekat tukang minyak wangi, biar kagak dicolekin, bau wangi masih. Maka bertemanlah sama orang soleh. Maknanya biar kita paling kagak, biar diajak belum mau, ya paling kagak dia kagak bikin kita rusak. Tapi kalau orang jahat, biar kita diajak belum mau, ya dikit-dikit mau udah rusak dah. Kalau dibagi rokok aja, rokok belinya dari mana? Kalau tukang colong kita temenin, dia boleh nyolong, beli rokok, rokoknya kita dibagi. Jadi apa yang kita isap dari rezeki haram kita dibagi. Diajak ngopi, lah ngopinya tapi ngopi dari rezeki haram, rusak. Nah, itu dikatakan begitu, maka berteman sama orang soleh. Hadirin sekalian yang terhormat, masih banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan keutamaan Quran. Insya Allah kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Kesempatan ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil